Segala puji milik Allah yang membersihkan kolbu kekasih-kekasihnya. Jadi kolbu siapa yang dibersihkan? Jadi kekasih Allah dulu. Ciri-ciri kekasih, sering ingat dan sebut nama kekasihnya. Hari ini sudah berapa kali nyebut nama Allah? Semakin sering nyebut nama Allah, semakin bersih kolbunya. Ya, bukan amin pasti. Amin lagi sensitif sekarang. Dengan apa? Bimadadil musyahadat tathira, dengan anugerah musyahadah, penyaksian kolbu, tathira, dengan benar-benar dibersihkan. Wahabbahum limajtabahum ila hadratihil aliyah faidan wa in'aman kathira. Maka Allah nanti akan mengundang mereka, memilih mereka ke hadirat Allah. Apa yang disebut hadirat? Hadirat itu bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia, hadir. Jadi kalau disebut hadirat Allah, itu maksudnya majelisnya Allah. Majelisnya ada nggak dalilnya? Ada, ya, di hadis Imam Bukhari, hadis qudsi, Allah mengatakan ana jalisun man dzakarani, aku teman duduk, teman majelis orang yang menyebut, mengingat aku. Ya, berarti kalau lebih dari menyebut dan berzikir, yaitu kenal, bahkan cinta. Kalau sudah cinta, bukan lagi jalisun man dzakarani, ya, akulah teman dia. Bukan hanya sekedar teman nongkrong, tapi dibawa kemana-mana. Ya, walaupun tubuh di bumi terlihat bekerja di kantor, mungkin kena macet setiap hari, atau di depan laptop setiap hari, kolbunya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adkhalahum hima izzatihi wa ja'ala kala kullan minhum ala ba'di ma'lumatihi amira, ya. Lalu memasukkan mereka ke dalam benteng keagungannya dan menjadikan semua mereka ala ba'din, sebagian mereka terhadap sebagian lain pemimpin, ya. Wa atalahum ala ta'thiratil asma wa sifat. Nah, lalu sebagian mereka ini Allah izinkan untuk mengetahui efek kalau belajar tentang nama dan sifat Allah dalam dirinya. Nah, coba perhatikan bahwa tasawuf itu tidak hanya urusan membersihkan hati, tapi juga belajar tentang ma'rifat nama Allah dan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang ngomong tasawuf itu akhlak doang, enggak. Akhlak bagian dari tasawuf, tapi tasawuf tidak terbatas oleh akhlak, gitu ya. Dan orang membayangkan, oke, saya terimalah istilah akhlak, tapi akhlak bukan akhlak yang kita pahami, akhlak sesama makhluk. Ada akhlak kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika benar akhlak itu maknanya begitu, barulah benar tasawuf itu akhlak. Berarti belajar akhlak juga belajar nama dan sifat Allah. Selama ini kalau belajar akhlak isinya apa? Penyakit hati, penyembuh penyakit hati, berhenti di situ. Itu belum. Penyembuhnya apa? Penyembuhnya nama Allah yang dapat menyembuhkan luka di kolbu, itu nama Allah. Luka apa saja? Luka dosa, luka makhluk, punya teman sakit hati, punya kekasih patah hati, itu bisa sembuh dengan nama Allah kalau rajin netesin nama itu dalam kolbu. Ya, kalau kolbu kita masih terganggu oleh nama makhluk, berarti namanya belum jadi obat karena belum masuk.
Belum masuk ya. Kenapa herbal itu kurang efek di badan? Karena orang minum herbal suka-suka. Minum hari ini, besok enggak. Minum sebulan lagi. Kenapa obat dokter yang kimiawi hari ini, yang kiblatnya ke barat, itu cepat sembuh? Karena orang rajin sesuai resepnya. 3 kali sehari. Dia minum 3 kali sehari. Teman saya, mohon maaf, ada perempuan ya, dan suaminya kuliah S3, mandul 7 tahun, itu minum herbal setiap hari, hamil setiap hari, tapi nggak berlebihan. Kan herbal itu juga sama kayak obat biasa, berlebihan ginjalnya rusak ya. Tapi kalau nama Allah berlebih di kolbu, nggak akan pernah berlebih. Kenapa? Innama wasi'ani qalbu abdi mu'min. Yang dapat menampung nama sifatku hanyalah kolbu hambaku yang mukmin. Mukmin enggak? Jadi nggak ada orang namanya keblinger zikir tuh nggak ada. Keracunan zikir tuh nggak ada. Keracunan wirid itu nggak ada. Yang ada dia berwirid tanpa mursyid, lalu keracunan oleh was-was syaitan saat dia berzikir. Itu. Kalau dia punya mursyid nggak bakal. Kalau dia punya mursyid ya, mursyid nanti kasih resepnya, dia mursyid tuh udah tahu. Karena mursyid sudah pernah ngelewatin jalan dia. Makanya ada orang ini kasih zikir 100, ini cuma 40. Jangan iri. Kok dia 40 saya 100 gitu. Justru beruntung, tambah banyak harusnya tambah beruntung. Kalau zikirnya sedikit kan berarti guru kita melihat ada sesuatu dalam diri kita. Ya. Oh, di diskon banyak nih. Berarti ada sesuatu masalah di diri antum itu. Ya, guru kita memahami. Belum sanggup nih orang zikir lama-lama ini. Gitu. Ya udah nggak apa-apa ya. Maka kita nggak menyamakan zikir untuk pekerja, zikir untuk orang yang kerjanya lepas, zikir untuk orang yang tidak bekerja. Itu beda. Beda loh, ininya kurikulumnya beda, nggak bisa disamain. Maka saya tidak sepakat dengan sekarang selebaran zikir tarekat tertentu yang menyamakan semua muridnya. Nggak sepakat. Kita nggak nantang torikotnya, tapi kita nantang sikap mursyid yang menyamakan kurikulum itu. Ya, menentang dari sini bukan berarti saya nyalahin, tidak, tapi saya tidak sepakat. Nah, itu disebut ikhtilaf. Boleh beda nggak? Boleh-boleh aja ya. Ini mukadimahnya panjang. Saya ringkas saja ya. Sampai ke bagian wa ashkuruhu, aku bersyukur kepadanya. Ini kalimat, coba perhatiin, mukadimahnya sudah berisi marifat. Aku bersyukur kepadanya, kepada Allah. Wa huwa syakir wa syukur wal mashkur. Padahal syukur itu dialah yang sebenarnya yang bersyukur. Dan sifat syukur itu juga dari dia. Dan yang disyukur itu juga dia. Apalah maksudnya itu? Nih contoh. Nabi ditanya, kenapa engkau sholat sebanyak ini wahai baginda, sedangkan engkau sudah diampuni dulu, sekarang, dan nanti. Apa jawaban beliau? Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Syukurnya Nabi bukan ingin tambah. Kalau antum syukur supaya ingin nikmat ditambah kan? Berarti kalau nggak ditambah nggak bersyukur. Nabi nggak begitu. Nabi, nah nih coba, tubuh ini milik kita atau milik Allah? Serius nih. Berarti kita sholat pakai milik Allah atau pakai milik kita? Roh yang kita jadikan spirit sholat, yang dia menyembah Allah, itu dari hembusan Allah atau dari hembusan antum?
Milik kita atau milik Allah? Oke. Terus milik kita mana? Jadi itu dia dosa atau milik kita itu dosa. Jadi ketika kita bersyukur, kita bersyukur dengan benda, dengan sifat, dengan aset yang dia punya kepada zat yang memberikan semua itu. Maka tidak pantaslah orang, ini di tasawuf belajarnya. Di tasawuf itu gak ada orang mencari pahala, gak ada. Itu tasawuf pemula. Tasawuf pemula baca zikir apa supaya dapat apa gitu ya. Jadi antum mohon maaf kalau belajar zikir ini pelancar rezeki, zikir ini narik rezeki, zikir ini meramaikan warung, zikir ini naikin pangkat. Itu bukan tasawuf, bukan tarekat. Itu wirid hikmah biasa. Bukan hikmah aliyah, itu hikmah sufliyah. Kenapa? Dia berwirid, berzikir dengan amal yang tinggi untuk mengamankan dunia yang rendah. Paham di situ? Oke. Yang disebut bersyukur itu kita memuji sang pemberi, sang pemilik sebagaimana layak dia dipuji, itu baru disebut bersyukur. Coba doa munajat kita kalau sebelum zikir, sebelum ilahi anta maksudi, Allahumma a'inni ala zikrika. Nanti semua yang hadir mungkin bulan depan nanti ada ratib saman yang sudah saya ringkas, lalu di belakangnya nanti ada tawasul saman, nanti kita buat buku kecil, nanti kita bagikan semua ya untuk amalan antum ya. Di sini nanti boleh dibawa pulang amalannya ya. Jadi ada ratib saman. Ratib saman itu amalan yang sudah disusun oleh Syekh Saman, nanti kita ringkas karena dia panjang. Ini zaman now orang bisa duduk sebentar juga hebat ya. Jadi ada idealnya baca ini, minimal baca ini gitu gitu ya. Insya Allah harus disesuaikan karena zaman sudah berubah. Zaman Syekh Saman belum ada handphone, belum ada YouTube, jadi orang nggak terganggu. Kalau wiridan aja, wiridan aja. Kalau sekarang baru mutar tasbih, handphone bunyi, handphone gak bunyi pun dibuka, cari-cari, betul nggak? Nah, maka untuk mengimbangi itu, ilmu-ilmu begini mesti diperbaharui tata cara pengamalannya. Ilmunya nggak usah diperbaharui, tata caranya yang perlu diperbaharui. Nggak bisa ala lama orang horor nanti. Ya, mau antum ala saya dulu belajar saman. Janganlah ya. Kalau saya dulu belajar tarikat saman, nanti pada orang ngira belajar tarikat saman tuh jadi gila. Ya. Nanti udah diringkas tuh ya. Dulu kalau belajar samaniyah, wah masya Allah, dahsyat lah. Saya nggak usah cerita lah di sini ya. Yang tahu nih Dajum yang tahu nih. Wa ashkuruhu. Jadi kitab ini dimulai dengan bab ma'rifat, sudah penjelasan muqaddimah ma'rifat. Aku bersyukur kepadanya, sedangkan syukur ini alatnya lidahnya, lidahku bersyukur itu pun milik dia. Di dalam doa yang tadi saya sebut, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika, ya Allah bantu aku mensyukurimu. Berarti syukur ini dibantu Allah nggak? Jadi kalau ada orang ingin tahu apakah dia sedang dibantu Allah atau tidak, coba lihat dirinya, apakah dia suka bersyukur atau tidak ya?
Coba lihat satu negara, apakah dia dibantu oleh Allah atau tidak? Seorang syekh, seorang habib, seorang kiai, seorang pemimpin, apakah dia, negaranya, majelisnya dibantu Allah atau tidak? Dia suka bersyukur atau suka mengumpat? Suka bersyukur atau suka mengeluh atau suka mengumpat? Nih, tolong, di tempat kerjanya suka bersyukur atau suka mengumpat? Suka ngomel, suka ngeluh atau suka memuji Allah Subhanahu wa taala? Yang mana? Ngeluh. Yo, gimana? Berarti belum dibantu Allah. Belum dibantu Allah. Maka kami kalau di ribat sana itu salah satu doa wajib sebelum zikir, Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku mengingat Engkau. Yang kedua, bantulah aku bersyukur kepada Engkau. Yang ketiga, bantulah aku membaguskan ibadah kepada Engkau. Maka ciri-ciri orang yang dapat bantuan, dia berzikir, dia bersyukur. Nah, coba hari ini antum lihat orang punya majelis, dia menghujat-hujat gak kerjaannya? Hujat pemerintah kah? Pemerintahnya hujat ulama kah? Itu sama aja, nggak ada bersyukurnya itu. Ya, ngeluh aja. Dia sudah bebas berceramah, masih aja hujat orang, masih aja menghujat orang yang memberikan hak kebebasan dia untuk berceramah. Itu orang nggak dibantu Allah, majelisnya nggak dibantu Allah, pergerakannya nggak dibantu Allah. Paham? Ya, mulai hari ini, malam ini, syukurilah hari-hari. Indonesia macet, masih mending macet. Antum pilih perang atau macet? Biarlah macet. Ya, hatiku sakit. Kenapa? Dibel mulu sama orang. Nggak apa-apa daripada dibom sama orang. Gitu ya. Ada kan rumah-rumah tertentu tengah malam masih itu tetangganya ngebel gitu ya. Ada tetangga saya. Orang pengen bahagia, biasakan bersyukur, berterima kasih, antum mesti bahagia. Gak usah nuntut macam-macam. Gak usah nuntut, termasuk kepada orang dekat kita, orang tua, saudara, pasangan, tetangga gitu. Tetangga yang ngebel tadi itu gak usah nuntut-nuntut, udah sunat. Biar bahagia. Ya. Jadi indi menurut saya, as-sa'id al-haqiqi man syakara Allah Ta'ala. Orang yang paling berbahagia, orang yang paling mudah berterima kasih, orang yang paling mudah bersyukur, orang yang tidak suka mengeluh. Ini majelis kita alhamdulillah ya, nggak tahu duitnya dari mana, ini bisa aja. Saya nggak punya duit loh ya untuk ini. Ya, diribat kan nggak ada narik duit kan? Nggak ada ya? Nggak ada kan tarif tiap bulan gitu kan? Nggak ada. Maka ustadz di ribat nggak digaji, yang gaji Allah. Karena ustadz ribat bersyukur kepada, bagi kami diizinkan membaca namanya, berarti kami sedang dibantu olehnya. Kami diizinkan megang kitab-kitab kekasih-kekasihnya, wali-walinya, kami sedang dibantu olehnya. Mau orang yang datangnya sedikit, mau orang yang datangnya banyak, Allahnya tetap paham. Berarti kalau nanti majelisnya rame, majelisnya sepi, nggak usah sedih, santai aja. Dulu murid pertama saya di ribat itu Rahmat, Ustaz Rahmat ini, yang ngajar di sini. Ya, yang pertama 2000 berapa dulu? 2018 ya. Tapi sebelum itu yang ikut ngaji sama saya Buya Zul Asfi dari 2000
2000 jauh. Belum ada belas-belas sudah ikut ngaji dari dulu. Udah ikut ngaji dari dulu. Ya, Faiz juga sama. Istri saya lebih dulu lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingin bahagia? Bersyukur ya. Ini jam berapa nih? Cukup nyantum jadi ngeluh ini. 10 kita. 10, masih ada ya. 10? Kurang 10. Oke, kita mentok 10.30. Mentok. Hah? Kif? Visual jawab, ada tanya jawab? Ntar dulu, ini baca kitabnya beres. Oke, sip. Ntar ya, ini mukadimahnya belum beres. Sampai dulu syahadat baru. Ini baru mukadimah belum sampai ke syahadatnya. Ntar dulu ya. Asyakir wasyukur wal mashkur. Yang syakir, yang bersyukur pada hakikatnya adalah Allah. Yang sifat syukur itu juga anugerah dari wal mashkur, yang disyukuri juga Allah. Kalimat ini disalahfahami orang. Yang bersyukur, yang disyukuri satu. Ini dibuat analognya. Ini jadi pertanyaan hebat di daerah Sulawesi. Ada seorang ustadz bertanya, pertanyaannya berat. Ada guru kami berkalam, Buya, katanya. Apa kalam guru antum? Tiadalah yang menyembah dan disembah kecuali satu. Ngeri nggak tuh kalamnya? Tiadalah yang menyembah dan yang disembah kecuali. Ini mirip-mirip begini. Maka saya jelaskanlah pelan-pelan. Engkau sholat pakai tubuh milik siapa? Engkau punya kolbu yang hadir dalam sholat, kolbunya yang genggam siapa? Yang ciptain siapa? Maka maksudnya tiadalah yang menyembah, yang disembah kecuali satu. Ciptaan Allah itu disebut perbuatan Allah, maka perbuatannya kembali kepadanya itu disebut menyembah. Dia juga, tapi ingat, zat Allah beda dengan perbuatan Allah, tapi tiadalah perbuatan itu kecuali karena kehendak dari zat Allah. Rumit nggak ngaji gitu atau mudah? Bingung? Coba bayangkan ada orang baca Quran tapi nggak ada yang baca. Bisa? Maka perbuatan membaca tanpa ada yang membaca mungkin nggak? Tapi bacaan itu orang atau bukan? Suara itu orang atau bukan? Suara kalau jadi orang banyak dong dari orang. Suara itu bukan orang, suara itu pelengkap dari orang itu, perbuatan dari perbuatan, bukanlah kita. Tapi perbuatan itu tidak ada kalau nggak ada kita, ya. Selamat pusing. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عزيزا كبيرا القائل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Ya, aku bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah, yang tiada sekutu baginya, yang berkata, wahai orang-orang yang beriman. Orang beriman belum cukup, belum sempurna, maka dipanggil supaya sempurna imannya. Uzkurullaha, kenalilah Allah, berzikirlah kepada Allah, zikran katsira, dengan ma'rifat yang banyak, dengan zikir yang banyak. Jadi makna zikir dua, mengenal dan menyebut, mengingat, ya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa maulah al-qail
yang berkata man tawakkala 'ala Allahi kafa, siapa yang berserah diri kepada Allah, Allah mencukupkan dia. Wa man tawajjaha ilaihi awa, siapa yang menghadapkan dirinya kepada Allah, Allah akan menghadap kepadanya. Wa man taba ilaihi hada, siapa yang kembali bertobat kepadanya, Allah bukakan jalan baginya. Wa man anaba ilaihi tawalla, siapa yang sadar kepadanya, maka Allah akan melindunginya. Wa adna minhu wa aghna an masiwa, Allah mendekat kepadanya dan mencukupkannya dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini baru sampai di syahadatain. Bulan depan solawatnya, insya Allah. Ini ada solawat Syekh Saman, agak unik ya. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Ada pertanyaan? Ya. Ada sebuah pertanyaan dari jemaah. Zat Allah itu tidak di mana-mana dan tidak di tempat. Sedangkan tentang ayat atau hadis atau kaul dari para ulama, nanti kalau dia nanya ke sini kita juga akan melihat Allah di surga itu bagaimana. Sementara surga itu adalah tempat. Berarti Allah ada di tempat. Syukran Maulana. Ini pertanyaan akidah ya. Dijawab nggak? Dijawab nggak nih? Ini pertanyaan akidah, jadi basic tasawuf. Ada dua cara menjawabnya. Pertanyaan ini versi ilmu kalam, ilmu akidah, ujungnya debat, nggak ada selesainya. Tapi ada satu kitab yang sudah dipakai di Ribat Putri, diajar oleh Buya Zulhasfi, karya Imam Ibnu Labban, judulnya Izaratus Syubhat. Judulnya saya hampir lupa. Menghapuskan syubhat. Syubhat di situ keraguan-keraguan baik dari kalangan ahli kalam atau para murid. Kalau dulu saya suka berdebat, saya dulu hobi sekali debat sama Wahabi itu ya. Kalau sekarang udahlah, mau sampai kapan debat Wahabi? Dari dulu sampai sekarang debatnya itu aja, sunnah bidah, sunnah bidah, sunnah bidah, Allah bertempat atau Allah tidak bertempat. Gak jauh-jauh dari situ. Dan saya rasa sudah cukup lah ya. Silakan lihat kajian-kajian yang lama sebelum tahun 2020 ya. Dan puncaknya 2021 tuh kapan tuh saya ditantang debat sama orang, kita tantang balik, nggak datang. Ya, udah itu terakhir, saya udah nggak mau lagi debat-debat sama Wahabi. Ya, cukup kita katakan sudahlah Tuhan kita satu, Nabi kita satu, jalan kita mungkin berlainan. Ya, sudah selesai. Ya. Namun kalau kita buka lagi ilmu itu, teman-teman yang makan Allah, di Quran dan di Sunnah Nabi SAW ada beberapa ayat yang ini nanti menghendaki sesuatu dua makna yang berbeda sehingga ulama melahirkan kaidah tentang tempat. Pertama, ketika kita di suatu wilayah nggak tahu arah kemana, sholat ngadep kemana? Kita nggak tahu kiblatnya kemana, sholatnya ada kemana? Kemana aja? Dalilnya apa? Surah Al-Baqarah, fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun engkau memandang, maka di sana wajah Allah. Fasamma wajhullah, di sana wajah Allah. Wajah bagi Allah apakah sama dengan wajah ini? Nah, maka kembali ke Al-Quran, surat yang paling dihafal semua orang, surat semiliar umat. Kul huwallahu ahad, bukan sejuta umat. Kul huwallahu itu non muslim, Chinese,
Itu apa Pak? Kulullahu ahad, apa gitu dia bacanya? Kulullahu ahad. Lucu-lucu mereka bacanya. Ternyata mereka ngintip pengajian kita. Alhamdulillah. Maka nggak boleh benci dengan ras manapun. Siapa tahu kolbu dia ada cahaya. Ya. Dan baju antum itu tanda kalau ada ajaran Islam di bawah jalur Cina. Tuh bajunya tuh, baju koko tuh ya. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu ahad esa, Allahus samad. Allah itu as-samad. Salah satu makna as-samad adalah Allah itu tidak memerlukan alam. Allah itu bukan benda. Ini rumus. Ini kembali ke ilmu otak kepala. Biar agak berat-berat dikit. Ngaji tasawuf tuh nggak ada yang berat. Yang berat tuh ngaji kalam. Ngaji tasawuf itu bikin kolbu kita kayak melayang. Tapi kalau belajar kalam di sini blok. Nah, yang saya ajarkan tasawuf. Cuma kalau orang nanya kalam ya kita jawab juga. Allah bukan benda. Coba ingat-ingat, Allah bukan benda. Itu bahasa Arabnya jism. Jism bahasa Indonesia jasmani, lain jasmani bahasa Indonesia badan. Jism benda dalam bahasa Arab itu meliputi benda yang materi dan benda yang tidak materi. Yang materi contoh, ini benda nggak? Ini benda, kayak ini benda. Oke, suara saya itu disebut juga jisim, benda, tapi bukan benda materi. Ini nggak ngikutin ilmu fisika ya. Ini benda dalam ilmu akidah. Cahaya, coba lihat cahaya. Antum lihat cahaya atau lihat lampu? Itu lampu, bukan cahaya. Cahaya yang menghubungkan mata kita hari ini dengan objek yang kita lihat. Tanpa cahaya nggak bisa lihat. Itu lampu. Nah, sejak kapan ya ada lampu-lampu? Bagus juga ini haji mana ya. Rame gitu ya. Ya. Oh, Haji Sam yang buatnya. Bid'ah itu ya. Jadi cahaya juga benda, air juga benda. Oke. Maka ada benda yang materi kasar, ada benda yang materinya halus. Allah juga bukan sifat dari benda, arat, kondisi dari benda. Contoh, antum ini sehat atau sakit? Sehat itu coba bayangkan sehat tapi nggak ada orangnya. Bisa nggak? Bayangkan sakit nggak ada orangnya. Bisa nggak? Paham? Ini harus pakai sabur nih sebenarnya. Ntar si Dene di sana ada ya. Sini ntar. Jadi ngajarnya udah anggap aja kuliah S4 di sini. Ya. Jadi nanti kalau datang ke sini bawa buku catatannya. Nah, biar saya tambah semangat jelasinnya. Karena nulis gitu. Karena ini kalau nggak diulang-ulang di rumah hilang. Ya, padahal ini penting untuk jawab kalau ada orang nanya tentang Allah bertempat atau tidak. Lagi saya ulangi, tadi apa? Sehat dan sakit. Bayangkan sehat tapi nggak ada orangnya. Maka sehat dan sakit itu disebut dengan kondisi yang melekat pada benda. Bahasa Arabnya arad. Apa bahasa Arabnya? Pusing kan kalau pakai istilah? Ada benda, ada kondisi si benda. Oke. Ini warna apa? Ini? Tapi beda tuh. Coba bayangkan pintu. Bisa. Bayangkan warna
tanpa pintu. Warna krem tanpa pintu bisa nggak? Maka warna itu kondisi arat sifat daripada ilmu. Ilmu itu kitab. Kitab itu nggak berilmu. Kalau bisa kitab itu mengajarkan, baru kitab itu disebut berilmu. Yang berilmu siapa? Manusia. Maka ilmu tanpa manusia ada nggak? Nah, kita percaya sama ilmu, tapi kita nggak percaya sama orangnya. Kita percaya sama kewalian, tapi nggak percaya sama walinya. Itu seringnya begitu. Zikir, orang berzikir. Adakah zikir tanpa orangnya? Nggak kelihatan, berarti suara hantu. Ya, ada suara orang zikir, tapi orang nggak kelihatan. Gimana? Berarti zikir tidak ada kecuali ada orang yang itu namanya hal, kondisi. Hal, arat, kondisi itu tidak ada tanpa subjek benda. Oke? Coba sekarang bayangkan rumah, tapi dia tidak di langit, tidak di bumi, tidak di bulan, tidak di matahari. Ada nggak rumah tanpa bertempat? Rumah itu benda. Coba diri antum benda. Bayangkan diri kita tapi nggak bertempat, bisa nggak? Maka salah satu kaidah benda, kullu jismin mutahayyizun, setiap benda bertempat. Coba rumusnya apa? Setiap benda, ini ilmu logika Islam. Setiap benda bertempat. Oke? Allah bukan benda. Allah bukan benda. Sudah? Rumusan tadi apa? Setiap benda bertempat. Allah bukan benda. Oke, ini pelan-pelan. Setiap tempat berbenda, setiap benda bertempat. Nah, ini tanda udah mulai malam nih. Setiap benda Oke. Ismukum? Nama? Rashid. Seorang manusia bernama Pak Rashid adalah benda. Maka Pak Rashid malaikat itu benda, disebut benda cahaya. Aras itu benda cahaya juga. Langit itu benda, bumi itu benda. Maka dia bertempat. Allah bukanlah benda. Maka Allah tidak Jadi kalau disebut wajah Allah, bukan wajah begini. Disebut tangan Allah, bukan Jadi kalau sudah paham Allah bukan benda, sebutlah tangan, kaki, muka tentang Allah, itu nggak ngaruh. Maka dalam kitab Izalatus Syubhat Ibnu Labban ini seperguruan dengan Ibnu Athaillah Sakandari. Itu zaman-zaman kebangkitan ilmu tasawuf. Di zamannya menjelaskan, kami ahli tasawuf, ahli sunnah wal jamaah, tidak perlu mentakwil istiwa bersemayam, nggak perlu, menguasai nggak perlu. Ya, tangan nggak perlu ditakwil. Allah turun dari atas ke bawah, nggak perlu ditakwil. Kenapa? Allah bukan benda. Kalau benda turun dari atas ke bawah, itu memakan tempat nggak? Ya. Kalau Allah bukan benda, maka disebut turun dari atas ke bawah, hanya Allah yang tahu maknanya. Gitu ya. Tapi yazuquha
ahluha, dapat dirasakan turun itu bagi orang yang mengenal Allah. Ya, Allah bukan benda, saya benda. Kalau disebut dekat, dekat begini ya, dekat berjarak, dekat kurang jarak. Kalau Allah dekat dan selama-lamanya dia dekat. Nih, perhatikan. Allah mengatakan inni qarib. Nah, ini penutup nih. Penutup menjawab itu. Biar ada tasawufnya. Inni qarib. Apa kata Allah? Aku dekat. Berarti selama-lamanya Allah dekat, karena dia bukan benda. Karena dia bukan benda, dia tidak berubah-ubah. Ingat, tadi kaidah pertama apa? Setiap benda bertempat. Ada kaidah kedua, tolong diingat-ingat dan dicatat. Setiap benda berubah-ubah. Allah bukan benda, maka Allah tidak berubah. Jadi ilmu akidah dan ilmu tasawuf itu berkait, nggak bisa misah. Maka wajib baca teologi ulama Nusantara yang saya tulis itu ya. Udah habis ya? Masih ada nggak? Masih ada ya. Itu tenang aja, saya nggak tambah kaya dengan itu ya, karena saya nggak mengambil 1% pun, semuanya untuk ribat. Makanya bisa mindahin bekal itu mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab. Benar nggak? Soheh? Nah, kurang kali duitnya. Mana cukup jual buku untuk mindahin tadi ya. 1 tiang aja 80 juta. 2 tiang ya? 2 tiang. 2 tiang 80 juta. Bukunya lunas, sanggup lah ya. Itu cuma gaya-gayaan doang itu. Belajar-belajar sedekah ya. Cari buku itu ya. Nggak sanggup fotokopi lah, saya izinin buku saya difotokopi ya. Tapi biaya fotokopinya lebih mahal dari beli. Ya, boleh kalau apa. Semua buku saya boleh difotokopi walaupun ada ISBN-nya. Nggak apa-apa, karena saya tidak ngambil apapun dari situ kecuali tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini belajar ke teman-teman jemaah tabligh, mereka terjemahin bukunya itu Fadilah Amal, Muntakhab, itu bahkan disuruh dibolehkan memperbanyak dan fotokopi gitu. Saya belajar ikhlas dari mereka lah ya, salah satunya ya. Kembali ke laptop. Allah bukan benda. Benda kan tadi kaidahnya 2. Apa? Ini kaidah nih, pegang-pegang nih. Ini kaidah kalau ingin bertuhan dengan baik supaya tidak terjebak pada ajaran kebatinan. Allah bukan benda. Setiap benda bertempat. Setiap benda berubah-ubah. Allah bukan benda, maka Allah tidak bertempat. Allah bukan benda, Allah tidak berubah-ubah. Sekali dia mengatakan ini qarib dengan kalimat fa'il mubalaghah, bukan dengan kata fi'il, kata kerja, tapi dengan kata pelaku, kata isim, kata benda. Jadi Allah kalau dengan kata ismiyah, isim itu bukan kata aktif. Qarib, aku dekat, maka maknanya selama-lamanya dia dekat. Tapi kalau huwallazi anzala sakinata, dialah yang menurunkan kedamaian kepada, itu pakai kata kerja aktifnya. Karena dia kata kerja aktif, ada yang diturunin, ada yang tidak, tergantung kadar imannya. Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam kolbu orang beriman. Maka beriman dulu baru dapat tenangnya. Kalau nggak ada iman, nggak turun sakinahnya, ya, masih gelisah hidupnya. Nah, berarti kurang percayanya sama Allah. Percayanya dikuatin dengan ngaji ma'rifatullah, ya. Terus sudah hafal yang tadi? Sudah hafal tadi? Apabila Allah
mengatakan aku dekat, maka selama-lamanya dekat, karena dia bukan benda, karena dekatnya bukan dekatnya benda yang berubah-ubah dan bertempat. Oleh karena itu, wahai yang merasa dirinya berdosa, Allah tidak pernah jauh karena dosamu. Begitu juga sebaliknya, wahai orang-orang yang merasa taat, merasa wiridnya banyak, yang ijazah thariqatnya banyak, ijazah auratnya banyak, ilmunya banyak, hafalannya banyak, tahajudnya banyak, Allah tidak pernah tambah dekat dengan taatmu. Terus kita nggak usah ngapain dong? Enggak, bukan itu, jangan salah paham. Ini lagi menjelaskan tentang Allah. Allah dekatnya tidak bertambah dengan taat, tidak berkurang karena ada orang maksiat. Maksudnya jangan putus asa wahai pemaksiat, jangan sok suci wahai orang taat. Jadi kalau nanti negara kita nih dihindarkan dari bencana, jangan sok-sokan ini karena saya khataman zikir la ilaha illallah. Gaya bener ente. Ya, masuk angin aja gak bisa nendang, gak bisa ngelawan. Gaya-gayaan la ilaha illallah dia bisa menolak bala dan negeri ini. Sok bener ya. Saya seminggu ini diberi sakit sama Allah. Sakit apa namanya? Bahasa Indonesianya apa tuh? Galigata. Emang gitu? Ya, kayak alergi gitu. Keluar dikit, makan apa dikit langsung. Jadi lemas, badan tuh lemas setiap hari. Tapi maksain ngajar. Jadi kemarin tuh maksain ngajar. Kayak nggak ada penyakit gitu, nggak ada apa. Padahal saya lemas itu. Ya. Hari ini juga masih lemas-lemas sebenarnya, tapi kalau sudah lawan aja lah. Ya. Kembali ke syahadat Nur Muhammad itu, semuanya diriku, tubuhku, semuanya berasal dari Nur Muhammad SAW. Habji sudah mau rasa sakit, mau rasa sehat, kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat lagi, alhamdulillah. Maksud kalimat tadi apa? Allah tidak jauh karena maksiatmu, Allah tidak tambah dekat karena taatmu. Itu Allah, karena Allah bukan benda. Taat itu abadi nggak? Maksiat abadi nggak? Kenapa? Taat dan maksiat itu kondisi. Coba bayangkan sholat tanpa ada orang yang sholat. Yang ada cuma buku sholat. Adakah sholat tanpa orangnya? Nggak ada kan? Oke. Ini sudah mulai serius nih. Padahal udah mau selesai nih ngajinya nih. Adakah maksiat tanpa orang yang maksiat? Nggak ada. Orang itu benda, kondisi dia berubah-ubah. Kadang dia taat, kadang dia maksiat. Itu kondisi aratnya. Si hambanya nggak boleh berubah yakinnya kepada Allah. Itu yang disebut iman, tidak boleh bertambah, nggak boleh berkurang. Allah dekat itu nggak boleh tambah kurang rasanya. Paham maksudnya? Ini berkait dengan kajian sebelumnya. Iman tidak bertambah, tidak berkurang. Apa yang tidak bertambah? Yang di dalam kolbu itu. Sedangkan cabang iman saat itu naik turun, dia berkurang turun dengan maksiat, naik dengan. Jadi kalau ada ustadz bilang iman naik, itu maksudnya cabang iman. Kalau akar iman nggak boleh. Iman tentang Allah itu dekat, nggak boleh bertambah, nggak boleh berkurang. Karena kalau nambah bid'ah, berkurang sesat. Oke, coba keyakinan kita sama nggak tentang Allah? Benar nih. Allah itu dekat nggak? Kalau kita dekat sama orang hebat, senang nggak?
Antum udah senang belum? Kayaknya belum senang-senang amat. Berarti kondisi merasakan dekatnya yang beda, keyakinan dekatnya mesti sama, rasanya yang beda. Nah, rasa itu ada dalam ilmu tasawuf, ilmu merasakan dekat itu. Paham ya? Oleh karena itu teman-teman saudara yang akan Allah, itu salah satu nafahat ilahiyah, hembusan-hembusan kemarifatan yang diturunkan oleh para masyayikh kita, imam-imam kita. Terjawablah bahwa tidak usah dipertanyakan Allah bertempat atau tidak. Jadi mau di dunia Allah dilihat bukan berarti Allah bertempat di dunia. Berarti Nabi tidak, kalau Nabi ketemu Allah di aras sama nggak ketemu Allah di bumi? Sama. Yang beda itu kalau ketemu di aras berarti ada tugas. Gitu. Kalau ketemu di sorga berarti selesai tugas. Ya, belum selesai kan tugasnya, maka belum ketemu surganya. Sabar-sabar dulu lah ya. Jadi saya berharap hindari pertanyaan-pertanyaan yang menyulitkan diri. Kalau tidak tahu cara menyelesaikannya, ya. Kalau kayak tadi terjawab nggak? Masih nafsu nggak mau nanya-nanyain tangan Allah gimana Allah turun? Selesai kan? Nah, nanti kita buka kitab itu terbuka lagi. Nanti Bu Yasfi ngajar Izalatus Syubhat, tapi nggak tahu nanti Bu Yasfi buka kajiannya di mana, apakah di sini atau di daerah selatan sana. Ya, nanti inilah ya. Mohon-mohonlah ke Bu Yasfi itu. Karena beliau sudah khatam sekali, jadi sangat menguasai kitab itu. Ya.